Bagaimana Anda mempersiapkan kedatangan Tuhan? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih, inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Beberapa hari yang lalu, negara kita menghadapi ancaman serius dari super topan yang meliputi hampir seluruh Luzon dan Visayas. Perkiraan cuaca menunjukkan topan itu dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada topan Tino yang sebelumnya menghantam Visayas Tengah, termasuk Cebu. Ketika ancaman UAN menjadi jelas, pemerintah dan berbagai instansi bersiap dengan rencana darurat dan mengevakuasi masyarakat di daerah rawan banjir. Banyak warga termasuk keluarga panik, menimbun persediaan, menyiapkan relay dan lampu isi ulang, memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi, dan mengambil tindakan pencegahan lainnya. Semua persiapan dikoordinasikan melalui PAGISA, Badan Meteorologi Nasional, yang memberikan perakiraan cuaca, peringatan topan dan peringatan banjir. PAGISA menggunakan satelit canggih yang mengorbit bumi untuk mengumpulkan data cuaca dengan tepat. Namun tidak ada badan meteorologi di seluruh dunia yang dapat memprediksi gempa bumi, meskipun teknologi terus berkembang dan berbagai perangkat canggih untuk memantau lempeng tektonik dan pergerakan kerak bumi telah dibuat. Masih belum ada metode yang mampu meramalkan lokasi dan waktu gempa secara akurat. Contoh konkretnya adalah gempa berkekuatan 7,0 yang terjadi di Cebu pada 30 September. Injil hari ini dari Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37 mengajak kita untuk tetap waspada terhadap kedatangan Anak Manusia yang digambarkan akan datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Seperti pada zaman Nuh dan Lot, atau seperti gempa-gempa dahsyat yang kita lihat di berita, atau bahkan kita alami sendiri. Yesus menekankan pentingnya memprioritaskan kesiapan rohani di atas harta benda dan kesibukan duniawi. Ia mengingatkan kita bahwa hidup yang dipersembahkan kepada Allah adalah hidup yang diselamatkan. Ia mengajak kita untuk tetap berjaga agar tidak mendapati diri kita lengah, seperti orang-orang yang tersapu air bah di zaman Nuh, atau oleh api di Sodom dan Gomora. Saudara-saudari, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan, atau saat Ia memanggil kita dari kehidupan ini? Hari ini Tuhan kita mengingatkan kita bahwa tindakan dan pilihan kita memiliki konsekuensi kekal. Kita tidak boleh menunggu goncangan seperti gempa dari kedatangan Tuhan yang bisa membuat kita tidak siap. Sebaliknya, seperti kita mempersiapkan diri menghadapi super topan, kita harus berfokus mempersiapkan diri untuk kedatangan Enya. Persiapan pribadi sangat penting. Kita masing-masing dipanggil untuk mencari kekudusan dan kesalehan. Ini dapat dilakukan dengan berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan, menghindari dosa, berkomitmen pada kebenaran, hidup secara etis, dan menunjukkan pengabdian kepada Allah. Dibutuhkan usaha sungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam kebajikan, menjauh dari praktik duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Usaha ini bukan sesuatu yang instan. Ini adalah proses pengurusan yang berkelanjutan, digerakkan oleh kerinduan kita untuk semakin menyerupai Yesus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa hidup ini singkat dan hanya Engkau yang mengetahui waktu dan tempat ketika Engkau akan memanggil kami. Selagi kami menanti, bantulah kami setiap hari untuk menjadi lebih kudus daripada hari sebelumnya, sehingga ketika saatnya tiba untuk berdiri di hadapan tahta pengadilan-Mu, kami siap mewarisi kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.